Damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 7-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, bersiaplah masuk Raja Kemuliaan. Nas khotbah kita ini merupakan seruan sukacita bangsa Israel yang dinyanyikan saat Daud berhasil membawa pulang tabut perjanjian ke Yerusalem untuk diletakkan kembali di bait Allah yang sebelumnya diambil bangsa Filistin. Tabut perjanjian ini menjadi sangat penting sebab tabut itu menjadi lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsanya. Jika tabut itu ada bersama-sama dengan bangsa Israel, maka mereka akan menang dalam peperangan, sebab Allah hadir bersama mereka. Itulah sebabnya mereka menyerukan supaya terangkatlah pintu-pintu gerbang yang berabad-abad, sebab Raja Kemuliaan akan masuk. Ia jaya dan perkasa dalam peperangan. Pintu-pintu gerbang yang berabad-abad di sini bukan berarti pintu gerbang yang sudah lama tertutup, tetapi itu adalah nama pintu gerbang kota Yerusalem. Pintu ini disebut pintu berabad-abad karena pintu ini pintu yang tahan lama, terbuat dari kayu, disaluti dengan besi dan tembaga, dan dilengkapi dengan portal. Mungkin portal inilah yang dimaksud dengan kepala dalam seruan, angkatlah kepalamu tinggi-tinggi, hai pintu gerbang. Portal ini harus terangkat tinggi-tinggi, sebab yang akan masuk itu adalah Raja semesta alam yang jaya dan perkasa. Seruan ini digenapi dalam diri Yesus Kristus yang datang ke dunia. Ia jaya dan perkasa, menang dalam peperangan. Tentunya bukan peperangan melawan musuh-musuh seperti bangsa Israel melawan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya, tetapi menang melawan penguasa kejahatan yang ada di dunia ini. Raja itu sudah datang dan memasuki gerbang kota dunia ini. Ia sudah memenangkan peperangan itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatannya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ini tidak seorang pun tahu kapan waktunya, tetapi kita tahu hal itu pasti terjadi sebab sudah dinubuatkan, dan apa yang dinubuatkan pasti akan digenapi. Dalam minggu pertama Advent ini kita diingatkan kembali untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya, berjaga-jaga dan waspada seperti yang dituliskan dalam ogen kita minggu ini, Lukas 12. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungkanlah kembali kehidupan yang sedang dijalani.
Lihatlah dan rasakanlah apakah Kristus berdiam di dalam diri kita. Jika kejahatan, kemalasan, kebodohan, iri hati dan kebencian merajalela dalam kehidupan seseorang, itu pertanda bahwa Raja kemuliaan itu sedang tidak berdiam di sana. Dan jika hal itu terjadi, angkatlah pintu gerbang hati saudara tinggi-tinggi, supaya masuk Raja kemuliaan itu. Sebab Raja itu berdiri dan mengetuk pintu hati setiap orang. Siapa yang membuka pintu gerbang hatinya, maka ia akan masuk ke sana. Dan jika Raja itu sudah masuk, maka segala kebaikan, kebenaran, hikmat dan kesetiaan bermunculan dari situ, terwujud dalam perkataan dan perbuatan yang penuh kasih, belas kasihan dan pengampunan. Jika keadaan ini terus berlangsung hingga kedatangan Raja mulia yang kedua kalinya, niscaya kita akan sangat berbahagia, sebab kehidupan yang kekal menjadi bagian kita untuk selama-lamanya. Amin.